secara finance udah dihitung, oh ini harus investasi nih tahun ini. Tetapi dia lagi menggunakan SM. Oh ternyata kehendak Tuhan tidak ada melakukan investasi di tahun ini. Lalu setelah itu dia bimbang kan, kenapa sih dalam keputusan ini saya kehendak Tuhannya tidak ada, keputusan secara keuangan dia ada untuk investasi. Akhirnya dia berserah sama Tuhan dan dia tetap memilih SM. Ada perdebatan kan di ruangan rapat waktu itu. Lalu mereka memutuskan, oke, ikutin deh bos saya. Beliau mengambil keputusan yang tepat. Karena apa? Ketika dia tidak melakukan investasi, ternyata 2 bulan lagi itu COVID. Jadi uang miliarannya dia terselamatkan oleh SM. Itu investasinya ya tadi miliaran berarti? Iya. Hebat kan SM itu? Yang sharing ini biasanya kalau sekali sharing itu yang dibagikan itu angka. Cuman sekarang dia bukan ngomongin angka. Dia salah satu anggota tim finance-nya Soul. Seorang pembelajar yang sempat menuntut ilmu di kota Pelajar, Yogyakarta. Cuman dia belajarnya finance, tapi proses penelitiannya ternyata agak sedikit unik. Ngebayangin gak hubungan cakra sama kepemimpinan? Heran ya, satu penelitian formal adalah apa hubungannya cakra sama kepemimpinan. Dan langsung aja dijelasin langsung sama penelitinya, Sasha Ratmayanti. Ya ini kita lupakan sedikit yang kemarin ya kan, soalnya kemarin Sasha sempat cerita begitu ke depan terus ngomong sebagai Sasha, sebagai seorang finance gitu langsung nge-freeze semua, tarik nafas dikit, nggak ditahan, nggak dikeluarin gitu. Tapi kalau sekarang enggak, ini ngomongin tentang penelitian, ngomongin tentang meneliti cakra. Sudah siap? Sudah. Mau langsung solo apa? Kayaknya lebih enak berdua ya Mas itu ya, karena mungkin ini sedikit lebih agak susah untuk sendiri. Kayaknya Mas itu bisa nimpalin saya sih sebenarnya. Baru mau duduk. Ya sudah, oke lah kalau begitu. Ya silahkan sendiri. Selamat sore. Perkenalkan saya Sasha. Jadi di sini saya mungkin di layar udah disebutin, jadi kayak judulnya adalah Jadi Leader Top pakai Soulmeter. Nah sebelumnya itu saya mengucapkan terima kasih dulu sama Bunda dan tim Soul sendiri dan beberapa teman-teman yang telah membantu saya untuk penelitian saya. Karena tanpa mereka penelitian ini tidak bisa mencapai tingkat nasional dan terakreditasi secara nasional. Berarti ini tingkat nasional, akreditasi nasional? Iya. Itu bukan sesuatu yang mudah kan? Betul. Susahnya kayak gimana? Susahnya itu perlu direview berkali-kali oleh reviewer internasional juga. Ini penelitiannya ini akan diajukan ke internasional juga. Gitu. Oke, tepuk tangan dong. Iya. Mau langsung ceritain hasil penelitiannya atau ada backstory lah, apa cerita sedikit tentang kok bisa neliti, judul penelitiannya apa? Judul penelitiannya itu kalau dari layar depan itu kan yang berbahasa Inggris. Jadi secara bahasa Indonesia itu adalah cakra berada di ruang rapat, bagaimana mengintegrasikan kebijaksanaan secara tradisional dengan praktis bisnis modern untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Pelan-pelan. Cakra di ruang rapat. Mengintegrasikan kebijaksanaan tradisional dengan praktik bisnis modern untuk peningkatan kecerdasan emosional dan spiritual. Ya. Berat ya? Iya berat. Kalau gitu skip aja lah. Oh enggak? Oh jangan, kalau di skip bercanda, nanti bercanda.
gak bapak-bapak ibu nanti makin penasaran. Oh gitu. Memang maksudnya gitu. Oh iya. Oh iya maksudnya. Silakan. Ntar dulu ini religius sih. Iya. Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya. Oke, yang penting seperti yang sebelumnya disampaikan, kalau di luaran sesuatu yang sudah masuk jurnal ilmiah itu lebih dianggap suatu kebenaran kan gitu ya. Betul. Dan ini sudah mulai masuk di proses jurnal ilmiah. Silahkan, gimana ceritanya kok ngomongin cakra di ruang rapat? Sebelumnya mungkin saya cerita flashback dulu ke waktu saya tesis. Sebelumnya tesis itu saya itu kan disuruh memilih dosen. Jadi ada 13 dosen yang harus saya pilih untuk menjadi pembimbing saya. Waktu itu saya menggunakan Soulmeter untuk memilih dosen mana yang membawa karma baik untuk saya. Jadi saya memilih 3 dosen. Dosen pertama adalah dosen saya yang gak pernah mengajar saya. Jadi waktu itu saya berpikir, aduh saya gak pernah ketemu nih sama dosennya, gak pernah diajar. Tapi ya udahlah, SM-nya seperti itu, jadi saya mengajukan ke prodi dosen tersebut. Lalu setelah itu saya ketemulah dengan dosennya, di mana dosennya itu bilang, kamu orang Bali ya? Oh iya Pak, gitu. Terus kamu Hindu ya? Iya Pak. Kamu ngerti cakra? Enggak juga Pak. Iya, karena saya kan dalam sehari-hari saya juga nggak ngerti soal cakra kan. Terus kayaknya saya tertarik sama cakra. Kamu bisa? Enggak Pak. Iya, karena kan cakra tuh rumit ya. Jujur banget ya. Iya, karena menurut saya waktu itu saya apa hubungan dengan keuangan, dengan cakra, kan gak ada hubungan sama sekali. Sedangkan saya basicnya adalah orang keuangan. Lalu setelah itu, saya dipaksa terus nih buat, harus kamu nih cakra, terus hubungkan dengan kepemimpinan, terus hubungkan dengan sustainability, accountability. Pusing lah saya waktu itu. Iya, pusing banget waktu itu. Terus ya udahlah akhirnya berserah aja. Udah sebulan tuh kayak apa ya hubungannya, apa respondennya siapa, terus siapa yang saya cari mengerti soal cakra. Tapi saya lupa, kan ada Bunda waktu itu. Iya kan, Bunda paham soal cakra. Habis itu saya hubungilah Mas itu, saya ada penelitian tentang ini. Gimana ya nak ya, bisa bantu nggak? Waktu itu Mas itu bilang oke. Saya tanyakan Bunda, terus Bunda akhirnya mau jadi narasumber saya, dan waktu itu Bunda juga membantu saya untuk mencari responden-responden, dan waktu itu juga prosesnya cukup sulit menurut saya, karena apa? Gimana sih menghubungkan cakra dengan accountability waktu itu, sustainability. Jadi saya kayak ya udahlah berserah. Akhirnya jadi. Dari waktu di ngebut banget Bu, sabar Bu. Oh iya, mohon maaf. Nggak, waktu pertama kali ngubungin, dia bilang mau bikin proses penelitian tentang cakra, yang kepikiran cakra. Apalagi kalau sepemahaman saya, kalau kita mau ngomong ke ranah ranah penelitian itu harus ada bukunya dulu. Betul. Dan buku cakranya Bunda belum terbit karena belum ditulis. Terus bingung. Tapi ya itu saya kasih tantangan ke Sasha. Sya, tapi kita nggak punya belum ada buku yang ngebahas tentang itu. Ya paling pemahamannya juga yang tentang Soulmeter, tapi di Soulmeter juga ada bukunya, tapi kan di buku itu juga nggak jelas banget ngomongin cakra gitu. Terus waktu disampaikan ke dengan kondisi itu gimana tuh dosennya? Nah. Gas aja terus, nggak mau tahu, cari pokoknya. Karena apa? Menurut dia itu bisa dilakukan. Gimana menghubungkan cakra dengan kepemimpinan, bagaimana hubungkan cakra dengan keuangan, itu pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa. Kayak gitu dibilangnya. Terus akhirnya sudah setuju bahwa menggunakan proses wawancara ya? Betul. Proses wawancara, dicarilah ahli cakra. Akhirnya setelah mencari lama ketemulah Bunda. Ya. Oke, ketemu Bunda, Bunda diwawancara mengenai cakra, dan terus gimana? Diteliti. Proses penelitian cakra tuh gimana sih? Maksudnya kalau ngomong tadi nih,
Bu Chandra Dr. Chandra Yohani gitu kan. Meneliti DNA. Oh iya, dia ada alatnya untuk ngelihat proses DNA seperti apa. Meneliti kecemasan. Oh, ada instrumennya DASS kuesionernya. Kalau meneliti cakra tuh gimana? Sebenarnya kalau meneliti cakra sendiri itu lebih ke buku ya, lebih cari referensinya buku, artikel seperti itu. Karena kan cakra itu tidak berfisik, tidak kelihatan bentuknya. Jadi saya lebih ke referensi-referensi yang apakah ada orang yang pernah meneliti sebelumnya seperti itu. Dan saya menggunakan pakar-pakar yang sudah memahami cakra. Jadi hanya itu yang bisa saya lakukan saat ini, karena kalau misalkan ditunjukkan bentuknya secara fisik, cakra itu kan tidak terlihat. Terus gimana tuh setelah dengan proses buku segala macam, dicari responden? Ya, lalu respondennya tuh yang kayak gimana, orang yang gimana? Sebenarnya sih awalnya tuh respondennya saya acak ya sebenarnya awal mulanya. Tapi saya waktu itu kayak kok buntu ya kalau respondennya itu acak, kayak tidak dapat jawaban yang signifikan. Lalu waktu itu saya diam kayak, oh ya deh saya cari responden yang ada di Seoul. Karena saya melihat teman-teman di Seoul itu paham, mengerti proses penggunaan cakra itu sendiri seperti apa, fungsinya seperti apa, dan mereka sudah menggunakannya, mengaplikasikannya. Jadi waktu itu saya bilang, saya membutuhkan responden orang-orang Seoul yang memang seorang pemimpin, seorang pebisnis yang memimpin perusahaannya. Jadi biar saya bisa meneliti lebih lanjut waktu itu. Oke, terus terkumpullah beberapa responden. Iya. Terus prosesnya wawancara? Iya, prosesnya wawancara. Jadi proses wawancara itu memang cukup lumayan ya, 1 jam 2 jam untuk bagaimana mengarahkan responden saya yang menghubungkan dari cakra untuk ke hubungan keuangan, hubungin dengan kepemimpinan. Itu lumayan menguras waktu karena butuh penjelasan yang lebih panjang terkait hal tersebut. Seperti itu. Oke, ada slide-nya lagi? Mungkin bisa lanjut. Nah, mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah tahu apa itu cakra? Sudah? Oke, jadi mungkin saya akan jelasin mungkin secara sekilas apa itu cakra. Jadi cakra di sini itu adalah merupakan pembangkit energi yang berfungsi sebagai tempat masuknya energi prana ke dalam tubuh manusia. Jadi konsep cakra sendiri pun bersifat universal. Karena proses cakra menggunakan energi dan proses energi ini juga bersifat universal. Jadi cakra itu tidak mengkotak-kotakan ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Memang lingkaran kan? Iya, kan nggak tahu bentuknya apa Mas itu. Iya. Udah pernah melihat bentuk wujudnya. Okay. Jadi sehari-hari itu cakra apa sih yang biasa kita pakai, kita gunakan. Jadi setelah saya baca, setelah saya rangkum waktu itu, jadi 3 cakra utama yang digunakan untuk kita sehari-hari untuk menjalani aktivitas. Yang pertama adalah cakra mahkota, itu proses di mana gimana keterhubungan kita dengan Tuhan. Lalu kedua yaitu cakra jantung. Di sana itu ada proses di mana kita merasakan emosi. Emosi itu seperti kayak bahagia, sedih, rasa damai. Lalu yang ketiga yaitu cakra dasar. Itu kalau saya baca itu adalah lebih mengarah kepada proses kemakmuran. Jadi sampai sini Bapak Ibu penasaran gak sih apa sih hubungan dari proses cakra untuk menjadi leader yang top? Penasaran gak kira-kira? Mas itu penasaran gak? Enggak, soalnya udah ada tulisannya. Oh iya bener ya. Tapi bisa dijelasin? Bisa. Jadi sebelumnya Bapak Ibu paham gak sih apa itu leadership? Itu udah pada tahu proses leadership? Berapa orang di sini yang paham proses leadership? Oh ya udah berarti dijelasin. Itu ada yang angkat tangan, sepertinya ada yang paham, mungkin bisa. Tapi kurang dari 50% dijelasin aja sedikit. Gitu. Sedikit aja. Oh jadi proses leadership itu adalah sebuah usaha untuk mengarahkan dan memotivasi serta bersama-sama untuk mengatasi sebuah masalah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang sehat. Seperti itu kira-kira.
Diulang berarti itu adalah satu proses untuk bagaimana kita cara memotivasi dan mengatasi suatu masalah. problem solving. Ya, betul. Nah, Dan bagaimana untuk membentuk suatu organisasi yang sehat. tujuannya adalah organisasi yang sehat, yang dilakukan adalah menyelesaikan masalah, termasuk di dalamnya memotivasi orang lain gitu. Betul. Oke. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, proses leadership itu nggak mudah. Karena apa? Biasanya seorang pemimpin itu cenderung lebih memiliki kecerdasan intelektual. Betul Bapak Ibu? Betul. Apakah jadi seorang pemimpin itu semuanya memiliki kecerdasan emosional yang baik? Enggak. Apakah mereka memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual yang baik kira-kira? Belum Nggak tentu tahu. kan Bapak Ibu? Ya. Iya. Jadi proses dari hubungan ini pertama adalah yaitu bagaimana meningkatkan kecerdasan emosional. Bapak Ibu tahu apa itu kecerdasan emosional? Enggak. Kira-kira tahu nggak? Mungkin bisa dibantu saya apa itu kecerdasan emosional? Ini kita semua sedang melatih kecerdasan emosional beliau Oh, ya supaya nggak emosi, jadi dijelasin aja mending. jadi itu kecerdasan emosional itu bagaimana kita sebagai seseorang untuk memahami perasaan kita sendiri atau perasaan orang lain atau disebut kayak emosi. Iya, gampang emosi juga betul. Saya juga dulu gampang emosi Bapak Ibu. Sekarang? Sekarang enggak sih. Oke. Oke, lanjut. Jadi ini ada studi kasus yang menarik buat saya. Mungkin buat Bapak Ibu bisa dipraktekkan juga. Jadi di studi kasusnya itu di sebuah, ini responden saya sebenarnya saya ambil salah satunya. Jadi itu responden saya itu kan memiliki sebuah perusahaan di mana dulunya perusahaan beliau itu turnover karyawannya sangat tinggi. Bapak Ibu kira-kira tahu nggak kenapa turnover karyawan itu sangat tinggi? Turnover karyawan tuh maksudnya karyawan datang dan pergi Iya. gitu. Datang dan pergi, resign, habis itu ada yang lamar lagi. Capek kan kalau punya perusahaan yang karyawannya nggak loyal, iya Oke. kan? Iya. Kira-kira Bapak Ibu tahu penyebabnya kenapa? Biasanya penyebabnya kenapa sih turnover karyawan itu tinggi atau karyawan tuh keluar masuk? Tergantung karyawannya sih ya. Kalau biasanya tergantung karyawan tuh juga tergantung dengan lingkungan perusahaannya. Betul Bapak Ibu? Betul. Kira-kira Bapak Ibu kalau punya perusahaan atau kerja di perusahaan yang dimarah-marahin sama bosnya, betah nggak? Artinya apa? Kira-kira kecerdasan emosional bos Bapak Ibu gimana? Gimana kira-kira? Oke, jadi proses kecerdasan emosional itu kan kalau orang yang cerdas emosional dia nggak gampang emosi malah ya. Betul, nggak Ya. gampang emosi. Jadi ini deh, saya kira-kira mau memberikan suatu studi kasus di mana perusahaannya ini, yang tadi saya bilang turnover karyawannya itu mulai kayak bolak-balik kayak tinggi banget. Akhirnya dia memutuskan apa sih yang jadi masalah dalam perusahaannya gitu. Jadi dia balik lagi ke dirinya dia sendiri. Apakah yang salah itu saya? Oh iya ternyata. Jadi dia berpikir, oh kayaknya saya harus mencari tahu lebih dalam. Kenapa sih karyawan saya itu bolak-balik masuk keluar, ada yang lamar, bisa resign lagi. Lalu ternyata setiap karyawan itu memiliki masalahnya sendiri. Ketika dia menyampaikan sesuatu, misalkan seorang pemimpin menyampaikan sesuatu untuk melaksanakan tugasnya, belum tentu karyawannya paham apa yang diinginkan oleh bosnya. Betul Bapak Ibu? Betul. Kok Mas itu duduk? Oh salah. Oh boleh Oh silakan. lagi cerita. Saya sudah mulai pede di Oh sini. sudah mulai pede ya sudah. Maaf ya Bapak Ibu ya, biar saya nggak grogi. Jadi prosesnya itu adalah di mana dia itu kan balik lagi, karena dia sudah paham, oh ya ternyata karyawan saya ini memiliki masalahnya sendiri. Akhirnya bosnya ini kayak, oh ya saya perbaiki dah dalam diri saya sendiri. Apa sih masalahnya? Oh ternyata saya kurang memahami karyawan saya. Ternyata dia nggak paham loh di bagian ini. Saya ketika memberitahu dia, saya kondisi waktu itu marah-marah. Apa hubungannya dengan cakra?
yaitu hubungan dengan cakra jantung. Kalau misalkan kalau dia dalam posisi marah-marah, artinya cakra jantungnya bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kecil kan? Nyaman nggak kalau dimarah-marah sama bosnya? Nggak nyaman. Maka dari itu bosnya ini langsung, oh dia mengukur menggunakan solmeter. Oh waktu itu saya radiasinya marah loh, cakra jantung saya kecil loh. Jadi yang tadi dikatakan kalau misalnya leadernya bisa mengelola emosinya, maka dia bisa melakukan proses problem solving yang lebih bagus. Betul. Dan akhirnya satu perusahaan itu akan punya culture yang satu kebiasaan atau satu kenyamanan yang lebih bagus. Betul. Kenapa? Karena ketika kecerdasan emosional kita bagus, perusahaannya otomatis, bukan perusahaan, karyawannya merasa nyaman sama kita. Merasa ketika nyaman lingkungannya, sehat nggak lingkungan bisnisnya? Ya, lebih sehat. Lalu apa yang timbul lagi? Ketika lingkungan bisnis yang sehat, punya karyawan yang loyal, maju nggak bisnisnya? Betul. Kalau paling utama itulah loyalitas karyawan. Berapi-api banget ya. Iya. Karena apa Mas itu? Saya merasakan gitu di Sul. Jadi kecerdasan emosionalnya bagus, terbentuk loyalitas yang bagus juga di Sul Team. Oke, gitu. kalau yang untuk proses emosional kan udah paham. Yang berikutnya nih, kecerdasan spiritual itu maksudnya gimana sih? Singkat aja Bu. Kecerdasan spiritual itu lebih, sebelumnya Bapak Ibu tahu nggak kecerdasan spiritual? Masa nggak tahu? Dijelaskan sesuai papernya aja, papernya tuh ngomongnya apa gitu. Ya jadi kecerdasan spiritual itu sebenarnya bagaimana kita melakukan kegiatan kita sehari-hari itu, bagaimana kita melakukan kegiatan kita sehari-hari itu selalu terhubung dengan Tuhan dan lebih bijaksana ketika kita mengambil sebuah keputusan. Oke. Ya, terus ternyata hubungannya gimana tuh antara pengelolaan cakra, kecerdasan emosional sama kecerdasan spiritual? Kira-kira mau pakai studi kasus lagi apa enggak nih Bapak Ibu? Pakai. Studi kasusnya itu ini juga sama responden saya, dia memiliki sebuah bisnis yang besar. Jadi waktu itu dia mungkin perusahaannya itu mau melakukan investasi. Ya, waktu itu melakukan investasi di mana investasinya itu dia secara finance udah dihitung, oh ini harus investasi nih tahun ini. Tetapi dia lagi menggunakan SM. Oh ternyata kehendak Tuhan tidak ada melakukan investasi di tahun ini. Lalu setelah itu dia bimbang kan, kenapa sih dalam keputusan ini kehendak Tuhannya tidak ada. Terus keputusan secara keuangan dia ada untuk investasi. Akhirnya dia berserah sama Tuhan dan dia tetap memilih SM. Dia tetap untuk teguh dengan saya gak akan investasi untuk tahun ini. Mungkin secara logika itu kan nggak mungkin ya, di luar logika kita. Padahal ada SMA untuk melakukan investasi. Waktu itu beliau ya sudah gitu, ada perdebatan kan di ruangan rapat waktu itu. Lalu mereka memutuskan, oke, ikutin deh bos saya gitu. Setelah itu mungkin kelihatannya SM itu terlihat buruk di awal, tetapi ternyata di belakangnya itu indah. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena beliau mengambil keputusan yang tepat. Karena apa? Ketika dia tidak melakukan investasi, ternyata 2 bulan lagi itu COVID. Jadi uang miliarannya dia terselamatkan oleh SM. Itu investasinya ya tadi miliaran berarti? Iya. Hebat kan SM itu? Iya. Jadi kurang lebih seperti itu, mungkin bisa next slide. Jadi simpulan dari penelitian ini adalah bagaimana menemukan temuan yang menarik, khususnya pada proses narasumber untuk mengidentifikasi sebuah proses energi melalui implementasi yaitu menggunakan solmeter. Lebih spesifiknya, dengan menggunakan solmeter, mereka dapat mengidentifikasi proses aktivitas cakra melalui energi yang muncul, antara lain yaitu kemarahan, kebahagiaan, dan kesedihan.
Seluruh responden pun telah menerapkan metode Solmeter sebagai indikator pancaran energi akibat cakra yang dapat membantu memeriksa emosi yang terpancar melalui energi. Jadi ini ada kata-kata dari narasumber saya, pakar saya, Bunda. Jadi beliau mengatakan bahwa menjadi seorang CEO yang memahami cakra dapat merasakan dampak yang positif dan lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan untuk perusahaannya. Dengan menggunakan metode Solmeter, mereka dapat mengidentifikasi pancaran energi pada cakra-cakra yang dimilikinya, yang aktif dan sesuai dengan porsinya. Sekian dan terima kasih. Oke, ya ini benar-benar satu hal yang luar biasa. Karena memang nggak biasa orang meneliti proses cakra itu dihubungkan dengan apa tadi? Proses leadership, proses bisnis juga. Ya, tapi ya seperti kata dosen pembimbingnya pasti bisa dan dibuktikan bisa dan sudah diakui juga untuk masuk ke dalam jurnal nasional dan soon ke internasional. Betul, doain ya Bapak Ibu ya. Dan yang dari penelitian Sasha ini didapatkan kalau bahasa soulnya adalah barang siapa orang yang seseorang leader yang sudah memahami jati dirinya, dia bisa mengetahui meningkatkan kecerdasan emosionalnya, gak gampang emosi, betul, bisa mengambil satu keputusan dengan lebih bijaksana, dan apalagi dia terhubung dengan Tuhan yang membuat semua keputusannya itu bukan cuman berdasarkan logikanya saja, tapi hasil diskusi dengan Tuhan ya, dengan caranya ya proses Solmeter itu bisa mengambil keputusan-keputusan yang problem solving, yang menyelesaikan masalah, dan dengan proses itu bisa membuat satu perusahaan menjadi lebih nyaman untuk karyawan itu bisa berkembang di situ. Betul, tapi jangan lupa Mas itu selalu pakai metode Solmeter, itu yang paling penting. Oke. Ya. Tepuk tangan dong buat Sasha Ratmayadi. Katanya mau ada penelitian lanjutan? Iya, rencana ada penelitian soal lanjutan karena reviewer saya yang dari luar negeri waktu itu ingin mengetahui apa sih metode Solmeter itu sendiri. Jadi waktu itu dia bertanya, apakah ini proses yoga, apakah ini proses ini, karena dia penasaran. Ini perlu diteliti untuk selanjutnya seperti itu. Oke, ya. Ditunggu dulu, dilakukan aja dulu proses penelitian lanjutannya, nanti dipresentasiin lagi ya. Oh iya, tapi butuh dukungan Bapak Ibu sepertinya karena saya membutuhkan Bapak Ibu untuk menjadi responden saya selanjutnya. Oke, pokoknya nanti di-share di grup ya kalau misalnya memang ada kebutuhan proses responden, tolong kerjasamanya teman-teman semua.